Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi selamat datang kembali. Kita mulai aja. Hmm. Pada hari ini kita akan kegiatan kita itu berjudul pembuatan proposal penelitian serta strategi mendapatkan ide dan dana penelitian internasional atau kerjasama. Jadi kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program WCP Kemendikbudristek ya, yang di Brawijaya itu dirancang khusus terutama untuk dosen-dosen di teknik elektro dalam lingkungan pendidikan tinggi teknik elektro di Indonesia. Itu secara umum selain tentu saja di Brawijaya. Nah, kemudian Profesor WCP kita adalah Profesor Taufik dari California Polytechnic State University USA. Ya, semuanya sudah mengenal beliau, tapi kesempatan pada hari ini juga kita akan lebih banyak mengenal beliau, kegiatan-kegiatan beliau juga mungkin di masa yang akan datang akan lebih banyak lagi kerjasama dari kita secara umum atau mungkin dari setiap universitas secara khusus dengan Prof. Taufik ya khususnya, atau bisa juga antar universitas di Indonesia juga. Ya. Nah, pada hari ini acara nanti akan dibuka oleh Pak Adharul Mutakin, yang beliau adalah dosen di Teknik Elektro Universitas Brawijaya, yang beliau saat ini adalah Ketua Pusat Pemeringkatan di Universitas Brawijaya. Kemudian bersama Prof. Taufik saya hadirkan juga sebagai pendamping untuk memperluas silaturahmi juga, gitu ya. Yang pertama adalah Pak Munawar Agus Riyadi, STMT PhD. Beliau adalah Kaprodi Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Yang berikutnya adalah Pak Zulfatman, MN PhD dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi beliau adalah Kaprodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Yang ketiga adalah Pak Indrasno Sirajuddin, ya, beliau adalah Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Terapan Politeknik Negeri Malang. Kemudian ada Pak Ari Priharta, PhD, beliau adalah Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro dan Koordinator Program Studi D3 Teknik Elektro di Universitas Negeri Malang. Kemudian kami hadirkan juga Pak Raden Arif Setiawan, beliau adalah Kepala Bagian Data dan Divisi Data dan Infrastruktur di Universitas Brawijaya. Jadi sesuai dengan topik hari ini yang terkait dengan kerjasama, dengan pembuatan proposal dan sebagainya, saya berharap nanti para narasumber juga dapat memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Taufik, juga mungkin sharing juga pengalaman di masing-masing institusinya, begitu mungkin pernah mengalami juga, begitu kita berharap share dari mereka juga. Nah, tentu saja selain para narasumber pendamping, Bapak Ibu semuanya juga boleh nanti share ya, boleh berdiskusi yang terkait dengan topik ini. Jadi kira-kira seperti itu rancangan pada hari ini ya. Nanti sambil lalu tentu saja saya akan meminta para narasumber pendamping juga untuk menanggapi Prof begitu ya, supaya lebih hidup saja ini diskusinya, kemudian juga sharing pengalaman. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke acara inti nanti dengan Prof. Taufik, kita akan mulai dengan sambutan dari Pak Adharul Mutakin ya, untuk mengawali acara ini. Monggo Pak Adharul, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam ya, good evening, Profesor Taufik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengawali acara ini, satu kegiatan yang menurut kami sangat baik ya, sangat baik sekali. Saya ucapkan selamat datang ke narasumber, selain ke Prof. Taufik, juga ke para narasumber pendamping,
dan juga teman-teman kami di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya tadi diperkenalkan oleh Bu Rini sebagai Ketua Pusat Pemeringkatan. Mungkin Prof. Taufik heran ya, apa itu pusat pemeringkatan, kok ada sih satu unit atau satu bagian di perguruan tinggi yang namanya pusat pemeringkatan. Nah, pusat pemeringkatan ini salah satu tujuan dibentuk adalah untuk melakukan evaluasi atau kemudian juga menentukan strategi peningkatan branding perguruan tinggi selain di luar akreditasi. Kalau untuk akreditasi biasanya ditangani oleh teman-teman di jaminan mutu. Kemudian kami ini memantau, melihat, mengevaluasi dan juga memberikan beberapa masukan ke pimpinan yang berkaitan dengan capaian Universitas Brawijaya dalam hal ini di mata para lembaga-lembaga ranking seperti ada di sana ada QS ranking, Times Higher Education, dan juga beberapa peningkatan lain yang seperti Wibometrics ataupun dari pemeringkatan klasterisasi dikti. Jadi tugas kami di sini adalah melakukan evaluasi. Nah, sebenarnya selain di pusat pemeringkatan, saat ini saya juga membantu Bu Rini dan Pak Hadi di Forte sebagai sekretaris jenderal di Forte. Ya, cuman kali ini mungkin saya lebih fokus sebagai di Ketua Pusat Pemeringkatan. Baik, nah ini sejalan juga dengan program-program di Forte, di mana kami juga menyiapkan ada divisi di Direktorat Kerjasama, kemudian akademik publikasi, dan juga pengembangan kapasitas. Nah, dalam kaitannya dengan reputasi perguruan tinggi, bahwa kalau kita tahu bahwa di setiap penilaian pemeringkatan perguruan tinggi, perankingan ya, kalau mungkin Bapak Ibu tidak setuju dengan istilah ranking, kita menyebutnya adalah bagaimana dari luar itu melihat performa kampus. Di sana ada berbagai macam indikator yang pada umumnya itu adalah melihat reputasi. Ya, kalau di GS ada academic reputation, ya bagaimana kampus itu bisa saling dikenal ya oleh researcher ataupun oleh akademisi, kemudian juga employer reputation untuk mengukur apakah satu perguruan tinggi itu dianggap punya reputasi di mata para pengguna lulusan. Nah, juga tidak hanya di GS, itu juga di THE juga berlaku seperti itu, bahkan di klasterisasi dikti juga ada, meskipun dengan bentuk yang lain. Kemudian yang terpenting lagi adalah di sana ada publikasi, ya, dan yang dinilai bukan sekedar jumlah publikasi, tetapi ini adalah citasi, ya, citasi per fakulti. Ya, jumlah citasi dibagi dengan jumlah dosen di dalam satu perguruan tinggi, atau juga citasi per paper, jumlah citasi dalam setiap paper. Juga ada international faculty atau jumlah dosen asing dan juga jumlah mahasiswa asing. Nah, untuk bisa melakukan peningkatan, ya, baik di semua indikator itu, maka perguruan tinggi tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, artinya ya bergerak sendiri tidak mungkin. Jadi ketika perguruan tinggi itu merasa besar, kemudian bergerak sendiri, rasanya itu akan sangat berat. Hampir kalau kita lihat tidak ada di perguruan tinggi top itu berjalan sendiri, pasti ada kerjasama di sana, ada berkolaborasi dengan bagian lain. Nah, saya sangat berbahagia sekali itu bisa bergabung di acara pagi ini, ya, selain sebagai Sekjen Forte dan juga sebagai Ketua Pusat Pemeringkatan, karena bagaimanapun ini Bu Rini berarti termasuk salah satu pendukung mensukseskan program-program yang dicanangkan Dikti, ya, dicanangkan Dikti, karena untuk mencapai reputasi internasional sekali lagi tidak dapat kita berdiri sendiri. Ya, kita tidak bisa membuat satu mungkin ya publikasi citasi yang cukup bagus kalau kita mungkin bekerja sendiri, tapi perlu juga mentor dari kampus-kampus mungkin yang lebih dahulu berhasil, kemudian juga dari peneliti-peneliti yang sudah lebih berpengalaman, nah, contohnya dengan Prof. Taufik ini. Nah, jadi sekali lagi ini adalah satu kegiatan yang cukup baik, dan Bapak Ibu kalau nanti
berminat atau melihat lebih lanjut ya tentang apa kaitannya kegiatan seperti ini dengan pemeringkatan, bagaimana kita meningkatkan ini ada kaitannya dengan brandingnya suatu perguruan tinggi. Monggo silahkan mungkin di sesi yang lain kita bisa diskusi. Karena saya di sini menyambut, jadi tidak boleh lama-lama gitu ini ya. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat dan pengantar bagi teman-teman khususnya anggota Forte dan juga mungkin ada di sini di luar Forte ada mahasiswa juga ya dan Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini bahwa apa yang kita lakukan insya Allah ini tidak sia-sia ya selama kita niatnya adalah memperbaiki diri, institusi kita ataupun ya kontribusi kita untuk negara ini ya, meskipun tidak langsung terjun sebagai politisi, tetapi kita punya kontribusi di bidang kita masing-masing. Baik, saya ucapkan selamat mengikuti aktivitas WJP sesi hari ini. Ya, sekali lagi semoga kita selalu dan semoga bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adharul. Jadi mudah-mudahan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kerjasama juga, begitu ya, kerjasama bersama-sama seluruh Indonesia untuk bangsa, gitu, begitu. Nah, sebelum kita ke Prof. Taufik, saya lihat sudah para narasumber pendamping sudah hadir. Saya berharap mereka juga punya kesempatan untuk menyampaikan hello ke Prof. Taufik, kemudian juga kepada kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Begitu ya. Saya akan mulai yang pertama dari Pak Munawar. Monggo Pak Munawar dari Universitas Diponegoro. Assalamualaikum Bu Rini. Gimana Bu Rini ini? Monggo silakan menyapa Prof. Taufik dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih pada rekan-rekan dari Universitas Brawijaya. Salam kenal buat semuanya, terutama kepada Prof. Taufik. Dulu pernah datang ke Undip juga ya Prof, beberapa tahun yang lalu. Yeah. Pada kesempatan kali ini nanti saya diminta untuk mendampingi Prof. Taufik, maksud pendamping begitu. Mudah-mudahan ini silaturahim hari ini bisa menambah kerjasama dan juga menjadi awalan yang baik untuk kita meningkatkan publikasi secara umum ya di seluruh anggota Forte. Baik, dari saya cukup sekian dulu untuk sebagai awal. Terima kasih Pak Munawar. Berikutnya saya persilahkan Pak Indrasno Sirajudin, beliau dari Politeknik Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adharul. Assalamualaikum, semoga semuanya sehat selalu. Ini kalau disuruh menyapa Pak Taufik, barusan saya sapa Prof. Taufik di Facebook. Meskipun ulang tahunnya agak telat nyapanya. Selamat ulang tahun Prof. Semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini atas undangannya mendampingin ini. Di situ suatu kehormatan bagi saya. Tidak hanya mendamping Pak Taufik, tapi saya kembali lagi ke induk saya. Dulu saya dididik di Universitas Brawijaya. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya siap, Bu Rini. Nanti. Terima kasih Pak Indras, terima kasih. Nuwun. Berikutnya saya persilakan Pak Ari Priharta. Monggo Pak Ari menyapa Prof. Taufik dan kawan-kawan semuanya. Saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Adharul Mutakin. Salam hormat untuk semua pendamping dan peserta, khusus Prof. Taufik ini yang berkali-kali kami juga mengundang ke Universitas Negeri Malang. Jadi nggak bosan-bosan kita selalu ketemu dengan Prof. Taufik. Alhamdulillah. Nggak kenal Prof. Taufik ini. Rasanya nanti kami siap bertanya aja Bu Ridi ya. Kalau menimpali kayaknya nggak pas ya. Saya juga kembali ke kampus Indo karena S1, S2 di UB. Kebetulan Bu
Bu Rini pembimbing saya dulu, Prof. Oh, iya. Pembimbing S2, S1-nya di Pak Suprapto dulu. Oh, iya. Oke, terima kasih, itu aja rasanya perkenalannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya saya panggil Pak Zulfatman. Beliau sudah hadir juga. Pak Zulfatman, beliau dari Universitas Muhammadiyah Malang. Monggo Pak Zulfatman, apakah masih di Pekanbaru? Oh. Baik, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat malam Prof. Taufik. Ketemu lagi setelah beberapa hari yang lalu. Bu Rini, Pak Adarul, serta rekan-rekan pembicara pendamping ya yang dibuat oleh Bu Rini, rekan-rekan yang lain yang juga turut hadir di sini. Mudah-mudahan nanti sebenarnya kita supporting Prof. Taufik, jadi tukang-tukang tanya dalam penajaman materi ya Prof ya. Mudah-mudahan kita juga sendiri sebenarnya ingin belajar banyak ya dari Prof. Taufik, bagaimana pengembangan riset yang berskala internasional gitu ya dalam penataan itu. Mudah-mudahan nanti sambil bertanya kita juga memahami banyak hal dari Prof. Taufik. Gitu. Begitu Prof, Bu Rini, Pak Darul dan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat sangat untuk kita semua. Demikian, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir apakah Pak Raden Arif sudah hadir ya? Oke, monggo. Yang terakhir Pak Raden Arif Setiawan, beliau Kepala TIK di Universitas Brawijaya. Beliau dosen teknik elektro juga. Monggo Pak Arif. Oke, matur nuwun Bu Rini, yang kami hormati Prof. Taufik dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya ya sebenarnya. Mungkin sedikit gak nyambung, justru saya sebenarnya pengen banyak bertanya ke Prof. Taufik mungkin terkait dengan sharing ya, karena beberapa kali mungkin yang kami alami riset internasional itu kalau di Indonesia ribetnya masalah bagaimana ngurusi dananya gitu. Mungkin itu yang nanti kami akan belajar banyak terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah yang baik dan bagaimana berkolaborasi dengan institusi internasional. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Dengan demikian semuanya sudah kenal ya dengan yang menjadi narasumber utama dan narasumber pendamping pada hari ini. Kita akan langsung ke acara inti ya. Jadi kesempatan kita persilahkan kepada Prof. Taufik. Monggo Prof. Taufik. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu Rini atas pengenalannya dan juga para narasumber pendamping yang mayoritas sudah saya kenal semua nih. Terima kasih Pak siapa tadi namanya? Saya harus ingat-ingat ini. Adharul. Pak Darul ya Pak. Tadi waktu saya lihat flyernya juga saya agak bingung tadi. Ini apa kantor pemeringkatan ya? Dan terima kasih atas penjelasannya. Jadi sekarang saya jadi ngerti gitu. Oh maksudnya seperti itu. Ya, dia memang kalau di Amerika Serikat, terutama di kampus saya belum ada lah divisi seperti itu di kampus. Menarik sekali. Jadi terima kasih atas uraiannya. Juga dengan para narasumber yang lain yang saya sudah kenal dan yang belum kenal salam kenal. Pak Arif mungkin saya belum pernah ketemu apa sudah, saya lupa Pak Arif. Sudah Pak waktu Pernah. Sudah ya. Pernah makan siang bareng. Pakai masker ini jadi lupa. Pak Indras itu Beatlemania sama kayak saya. Masih Beatlemania nggak tuh Pak Indras? Nggak tahu deh. Ya masih Prof, supaya sama terus sama Prof. Taufik. Ya lagunya enak-enak Prof. Iya. Kayak gitu. Terus Pak Ari Priharta dari Negeri Malang juga sudah beberapa kali ketemu.
semua sudah mungkin sudah ketemu semua ya, sudah pernah ketemu semua. Pak Zulfatan juga, Pak Munawar tadi sudah bilang sudah pernah ketemu Pak ya. Di Undip dulu waktu ke sini, Bro. Iya. Saya sudah 3 kali ke Undip sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau saya lupa ini nih, apa nama ini. Ya, terima kasih. Berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua dan juga audiens yang ada di Zoom session ini. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu kembali. Agenda hari ini saya diinformasikan topiknya adalah tentang penulisan proposal gitulah ya istilahnya ya, dan juga strategi untuk penulisan proposal untuk kerjasama internasional. Jadi dari sini saya berpikir mungkin fokusnya akan saya lebihkan ke yang bagian keduanya, yaitu kerjasama internasionalnya. Walaupun saya sudah menyiapkan presentasi kedua topik tersebut, mungkin akan saya bagian pertama saya akan ini aja ya, brief saja lah, sekilas saja, karena menurut saya penulisan proposal itu mungkin mirip lah ya di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Mungkin ada hal sedikit yang berbeda, tapi ya tidak banyak lah, umumnya sama lah untuk penulisan proposal ya. Jadi mungkin saya akan sekilas saja untuk pembahasan tentang penulisan proposal yang khususnya pada research proposal. Terus nanti akan saya coba presentasikan tentang kerjasama internasional, jenis-jenis kerjasama internasional, dan nanti mungkin akan lebih banyak waktu kita luangkan untuk tanya jawab. Seperti kemarin kan banyak sekali tanya jawab. Jadi mudah-mudahan hari ini juga sama, kita bisa banyak berdiskusi, banyak bertukar pikiran dan sharing. Ya. Dan jangan sungkan-sungkan para narasumber juga, dan juga hadirin semua untuk melengkapi atau sekiranya ada hal-hal yang perlu di sharing juga. Jadi saya juga bisa kita bisa dapat belajar bersama dari pertemuan ini. Jadi langsung aja saya buka ininya, presentasinya. Bentar ya. Oke. Ini yang pertama, ini singkat saja presentasinya. Seperti saya bilang tadi, mungkin untuk hal penulisan tidak beda jauh antara penulisan proposal di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Jadi Guide for Writing a Grant Proposal. Jadi ada step-stepnya tentunya ya, step awalnya atau initial stepnya, formulating a study question. Jadi intinya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situ. Hal yang pertama adalah pada waktu kita memformulasi study question itu ya. Mungkin saya campur-campur bahasanya nih, karena ada beberapa istilah yang mungkin saya kurang ini baik untuk ditranslasikan ke Indonesia. Jadi untuk memformulasikan study question-nya itu ada beberapa hal ya. Nomor satu adalah hipotesanya harus berdasarkan testable hypothesis dan ada unsur ininya pentingnya. Jadi there should be some level of significance gitu ya. Jadi hipotesanya harus testable. Paling tidak untuk ini ya, yang pengalaman saya di sini untuk yang research oriented proposals. Jadi harus testable hypothesis and of some level of significance. Jadi ada level significance itu ada. Ya. Terus yang kedua, pada waktu memformulasikan studi question ini, kita harus berpikir bagaimana hipotesa ini bisa berkontribusi ya dalam hal memperbaiki misalnya current practice, improvement of current practice, atau malah significant change ya, jadi perubahan yang signifikan dalam
memahami proses yang ada sekarang atau metodologi yang ada sekarang atau praktis yang ada sekarang. Ya, jadi perlu dipikirkan juga pada waktu memformulasikan studi question ini. Dan yang ketiga, setelah kita tahu kedua hal tersebut, makanya dari situ kita bisa coba mencari sumber-sumber dana yang kira-kira cocok untuk yang sudah kita formulasikan tersebut, ya, berdasarkan hipotesa dan significance, berdasarkan apakah kontribusinya ini perbaikan ataukah perubahan. Kan? Nah, dari situ kita bisa punya arah lah istilahnya, ya, punya arah sumber funding mana ya yang bisa kita coba apply, seperti itu. Itu initial step, the first initial step, formulating a study question. Terus yang kedua, setelah dapat, taruhlah kita sudah dapat, karena kalau di Amerika misalnya, ya, karena saya research-nya tentang DC House kemarin. Jadi saya coba ke sumber-sumber hibah yang memang skemanya cocok dengan topik tersebut gitu, ya. Dan tidak banyak, terbatas memang. Salah satunya, dan ada macam-macam juga di sini. Jadi ada yang disediakan oleh semacam foundation gitu, ya, atau juga dari state ada, dari negara bagian ada, dan juga dari federal juga ada. Kalau federal jauh lebih kompetitif dari yang negara bagian. Jadi di California sendiri ada sumber-sumber dana tertentu yang difokuskan untuk riset di bidang energi. Contohnya yang disebut sebagai California Energy Commission. Jadi dari situ, dari 2 step yang tadi saya atau 3 step ya yang tadi saya gambarkan, saya dapatkan CEC ini kelihatannya cocok gitu kan, untuk yang akan saya coba study gitu ya, yang saya akan coba teliti gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu dapat sebanyak 150 250 saya lupa ribu dolar ya, untuk proposal tersebut. Jadi menentukan sumber dana yang tepat itu penting juga kan. Jadi jangan sampai ada mismatch antara yang kita ingin teliti dengan skema dari pemberi dana gitu ya. Itu ya. Terus kalau sudah dapat sumber dananya ya, siapa yang bisa memberikan sumber dananya, ya, kemudian tentunya kita harus mereview instruksinya ya, gimana aturan-aturan mainnya ya. Dan ini sangat-sangat penting terutama bagi mereka yang baru lah, pemain baru lah ya istilahnya ya. Jadi belum punya pengalaman dalam menulis proposal, itu sangat penting untuk sangat-sangat membaca instruksinya. Kalau yang sudah beberapa kali nulis, ya pasti udah tahu lah ini aja gitu kan. Paling cari changing-nya apa changes-nya itu apa, perubahannya apa, modifikasinya apa di dalam aturan tersebut. Orang yang baru pertama kali harus baca dengan detail. Kemudian kira-kira itu dalam hal instruction-nya. Terus due date-nya jelas ya, due date, batasan waktu untuk menyerahkan proposalnya itu perlu juga kita perhatikan dengan baik-baik ya, dengan hati-hati. Nah, ini juga yang saya mungkin perlu sampaikan. Paling tidak saya waktu dalam fase initial ini, itu saya bikin semacam checklist lah. Ya, karena seperti sudah disampaikan tadi, dalam hal penelitian ya, baik itu internal maupun dengan universitas lain, kerjasama itu ini ya penting, dan kerjasama itu biasanya dinilai bagus oleh pemberi dana ya, karena ada nilai lebihnya ya. Jadi tidak hanya seorangan aja nih yang melakukan penelitian. Jadi sama juga saya juga seperti itu. Jadi waktu saya dapat dana dari California Energy Commission tersebut, saya kerjasama dengan dosen mesin waktu itu, dan alhamdulillah dapat dananya. Dan sebelum kita sampaikan proposalnya, ya kita bagi-bagi tugas istilahnya ya. Jadi seperti inilah, ini sekedar contoh aja. Ya, nah, nanti setelah kita baca instruction-nya, kita tahu kan, oh ada bagian abstrak, ada bagian background, ada bagian project narrative, dan sebagainya dan sebagainya.
Ini tugasnya siapa nih kira-kira untuk apa menulis draftnya? Ya tentunya nanti kalau sudah jadi kita merging semua dan kita review bersama. Jadi supaya inilah lebih apa dapat menulis proposal yang berkualitas ya. Nah, kalau kita dapat bagi-bagi tugas istilahnya. Nah itu initial steps. Kemudian kita lanjut ke writing the grant. Writing the grant ini ya sebagai contoh aja ya, kalau di sini ada bagian yang namanya background, saya pikir sama lah, di Indonesia juga sama mungkin ya, isi dari proposal itu ada background-nya, jadi proposal needs to be clear, flow well, and not contain any structural or grammatical error. Jadi kayaknya kurang lebih sama dengan cara menulis paper yang kemarin sudah kita bahas ya, kurang lebih sama lah. But ini khusus untuk apa proposal yang kedua ini. Avoid statements such as, ini kalau bisa ya, to study or to test. Dan ini agak apa namanya, lack of focus saya tulisan di sini. May indicate lack of focus or a well-defined hypothesis. Jadi gunakan kalimat yang menggunakan kata-kata seperti ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, to determine, elucidate. Jadi dia lebih apa namanya ya, lebih benar-benar lebih jelas ya, bahwa yang akan diteliti itu ini, to determine ini, daripada to study. Kalau to study itu kan kelihatannya masih apa ya, masih dia dalam tahapan berinvestigasi dan sebagainya gitu ya. Tapi walaupun ini adalah bagian dari to determine, tapi penggunaan kata itu penting di sini karena apa, to determine itu lebih fokus, lebih jelas fokusnya daripada to study. Cakupannya maksud saya. Kalau to study itu lebih broad ya, lebih arahnya lebih besar. Determine itu lebih fokus. Nah, sama dengan to test. To test juga lebih apa namanya, lebih ke arah yang itulah masih kurang jelas ya, fokusnya kemana ya. Tesnya jelas ya, tesnya jelas tapi fokusnya belum tahu ya kayak gimana. Jadi seperti itu. Sebagai contoh aja. Ini mungkin agak unik sedikit dibandingkan dengan apa paper, publikasi paper. Aim should not dependent on each other. If aim 1 does not work, will that nullify the goals of aim number 2? If yes, then the application is not likely to succeed. Ini sekedar contoh lagi. Semisal ada proposal yang di mana kita membuat dua objektif ya, dua aim itu objektif lah. Objektif 1, objektif 2. Nah, kalau objektif 2 tergantung dari objektif 1, maka mungkin kemungkinan untuk dapat itu kecil ya kalau di sini ya. Ya karena nanti kalau satunya gagal berarti nomor 2-nya juga gagal dong. Berarti dua-duanya gagal gitu kan. Jadi kalau bisa aim kedua aim tersebut kalau ada 2 ya, should not dependent on each other. Misalnya nih ya, saya coba bisa kasih contoh kayak. Taruhlah saya ingin research tentang MPPT ya. MPPT yang apa, kita ingin meneliti tentang taruhlah pengaruh inductor current ripple gitu lah, impact of inductor current ripple. Nah, itu kan pengaruhnya ada banyak bisa kan ya. Taruhlah kita ingin studinya itu 2 saja. Aim-nya ada 2, pengaruh inductor current ripple ke misalnya efisiensi dan juga ke misalnya dalam mempercepat pencapaian target dari maksimum power, algoritmanya maksimum power, misalnya seperti itu. Itu kan 2 hal yang independen, walaupun sama awal itu apa tentang inductor current ripple, tapi dua-duanya independen. Artinya saya bisa membuat saya bisa membentuk 2 grup yang berbeda yang bekerja dan tidak mengenal satu sama lain, taruhlah ya gitu ya. Dan mereka bisa tuh meneliti kedua hal tersebut secara terpisah. Ya, jadi tidak tergantung satu sama lain. Dan yang satu grup khusus studi tentang impact of current ripple to achieving maximum power point misalnya. Grup lain khusus inductor current ripple untuk impact of inductor current ripple untuk efisiensinya. Kan seperti misalnya seperti itu. Sekedar contoh aja, mudah-mudahan jelas. Significance.
write a comprehensive but brief review of the literature, jadi ya mirip-mirip dengan publikasi paper ya. Should describe the gaps in the field, sama juga, which will be a preview of the goals of the proposal. Significance of the proposal be highlighted if possible. Jadi kalau dalam proposal kan ini sangat penting ya, ini yang dapat skor, ini salah satu yang dapat skor ini atau di grade lah, dinilai itu ya, itu adalah significance-nya, jadi kalau bisa di highlight dalam proposal. Kalau misalnya tidak misalnya tidak di dalam rule-nya itu dibolehkan untuk highlight, ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau nggak boleh ya jangan. Include innovative aspects such as scientific novelty and or methodological innovation. Ya, jadi harus ada unsur inovasinya dalam aspek novelty-nya atau dalam hal metodologinya ya, inovasi dalam metodologi. And or ya, jadi bisa satu atau bisa dua-duanya. Approach, opportunity to prove the skills and the background to conduct the proposed studies as well as to demonstrate that the proposed studies are feasible. Ini elemen dari approach ini. Ya, jadi konten dari proposal itu salah satunya adalah approach, salah satu komponennya adalah yang ini barusan saya baca. Include figures and tables that summarize the preliminary results if any. Jadi kalau sudah ada hasil dari studi sebelumnya bisa dimasukkan di sini. Experimental designs section if any should describe the research designs and methods that will be used to complete the studies. Ya, contohnya details of the experiment approach should be included, each aim should be included, followed by rationale and experimental design. Each aim may end with 3 sections as well, summary, expected results, and interpretations, and potential problems and alternative strategies. Jadi ini komponen-komponen yang ada di dalam approach, jadi mungkin sama lah, saya berpikir ini kayaknya sama dengan di Indonesia ya, dalam hal penulisan proposal. Jadi sekedar review saja. Jadi seperti itu singkatnya, and by the way, always keep the reviewers in mind and think like a reviewer. Reviewers are usually busy people and may spend limited time on an application. Reviewers may have expertise not related to the subject of your application. Jadi bisa aja reviewernya itu bidangnya tidak sama dengan bidang yang kita coba proposalkan kan. Important to make the grant easy to read and understand. So poinnya seperti itu. May get the first impression after reading the abstract, further emphasizing its importance. Jadi itulah pentingnya membuat abstrak yang bagus, maksudnya seperti ini. Karena abstrak itu bagi reviewers yang apalagi yang tidak sebidang dengan kita, abstrak itu merupakan jendela pertama ya. Title ya, tapi abstrak lebih ini kan, lebih lebih menggambarkan isi dari proposal kita. Ya. Kalau title kan terlalu singkat. Oke, ensure proposals, ini salah nih. Ensure proposals are structured well and do not contain spelling and waduh, jadi malu saya. Ini udah grammarnya udah salah. Maaf. Ya. Okay, ensure proposal is structured well and does not contain spelling and grammatical errors, because these errors can sometimes be fatal. Jadi sama lah dengan paper, publishing paper. Proofread the grant several times and ask colleagues with expertise in grant writing to review it for you. Ya, jadi itu sekedar tips ya. If rejected, kalau ditolak, address each criticism head on and respond with facts and not emotional argument. Jadi jangan baper lah ya istilahnya. Kalau ditolak, saya juga ditolak sudah berapa kali proposal ya, terima aja lah. Kita lihat masukannya seperti apa, ya secara objektif tentunya, dan coba perbaiki sesuai dengan masukan dari reviewer tersebut. Jadi nggak boleh baper. When resubmission is necessary, make it very clear to the reviewer that you understand what was wrong with the proposal the first time. Indicate precisely how you have fixed the problems. Never argue with the validity of the prior review. Ya jangan sampai berdebat lah ya.
jadi bukan produktif lah ya kalau seperti ini. If the grant was close to being funded the first time around, remind the reviewers of the fact that by including the previous score if appropriate, and make it crystal clear why this version is much improved. Ya, seperti itulah sekilas gambaran penulisan proposal paling tidak dari konteks kami dari Amerika Serikat ya. Jadi seperti mungkin sudah dapat dilihat di sini, persamaannya banyak sekali ya. Mungkin ada perbedaan sedikit sana sini, tapi mayoritas insya Allah sama lah. Ya, nah mungkin sebelum saya buka dengan tanya jawab, saya langsung aja ke presentasi yang kedua. Jadi supaya selesai dulu presentasinya, nggak apa-apa ya, Bu Rini? Silakan, Prof. Yang kedua ini jadi hubungannya ke academic and research partnership and collaboration. Jadi ini hubungannya ke bagian dari topik agenda kita hari ini yang berkisaran pada ini ya, strategi. Nah, strategi ini kan untuk menulis proposal kerjasama misalnya internasional, terolah dengan Amerika Serikat. Bagian dari strategi tersebut adalah teman-teman di Indonesia, kampus-kampus Indonesia harus mengerti juga bentuk-bentuk kerjasama internasional yang bisa dibentuk oleh kampus-kampus di Amerika Serikat. Ya, kalau sudah paham, oh di Amerika Serikat itu bisanya seperti ini, bisanya seperti ini, bisanya seperti ini. Jadi kan lebih mudah ya untuk memfokuskan ke arah mana kerjasama yang ingin kita bentuk. Jadi nggak gelap lah istilahnya ya. Kalau kita nggak mengenal sistem yang ada di Amerika, kerjasama seperti apa, ya akhirnya kita cuma nyoba-nyoba gitu kan. Cobalah saya buat program, mencoba membuat program sandwich misalnya dengan Universitas A, atau membuat program membuat dual degree ya, misalnya dengan kampus B. Padahal belum tentu di Amerika Serikat sendiri membolehkan ya bentuk kerjasama seperti itu gitu kan. Jadi tujuan dari presentasi saya yang sekarang ini adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di Amerika Serikat secara umum dan khususnya yang ada di Kapolri sendiri. Gitu ya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk kerjasama yang biasanya kampus-kampus Amerika itu kerjakan ya. Itu ada 3. Pertama teaching, yang kedua research and scholarly activities, dan yang terakhir professional development. Jadi pengajaran, penelitian, dan scholarly activity atau activity bahasa Indonesia ya. Dan kemudian professional development. Ada tiga sektor lah istilahnya ya untuk bentuk kerjasama. Nah, bagian yang pertama ya, sektor yang pertama itu teaching. Kalau menurut saya teaching ini bentuk kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memperluas wawasan lah ya, memperluas wawasan untuk kedua belah pihak. Jadi seperti saya mengajar di Indonesia dan dosen Indonesia mengajar di sini, itu kan sangat-sangat, terutama bagi saya nih ya, sangat-sangat menambahkan wawasan. Jadi saya cerita kemarin, saya sudah 1 tahun mengajar di Unpad gitu kan, ngajar 1 mata kuliah saja. Itu saya jadi paham gitu ya, seperti apa metode pengajar, seperti apa logistiknya lah, pengajaran di sini itu seperti apa, dan culture-nya seperti apa, cara-cara pengajarannya seperti apa, kayak sampai silabus pun, cara gradingnya, itu ternyata sangat berbeda dengan yang Amerika Serikat. Jadi saya belajar banyak lah istilahnya, dan itu bagi saya sangat-sangat bagus lah. Jadi saya punya wawasan yang bisa lebih lah daripada tetap ya atau terkurung di wawasan pengajaran yang ada di Amerika Serikat saja. Jadi benar-benar satu pelajaran yang sangat-sangat baik buat saya di tahun terakhir ini setelah mengajar di Unpad ya. Banyak saya belajar dari situ. Ya, jadi menambah wawasan itu
sangat penting bagi saya, terutama sebagai seorang pengajar. Passion saya adalah mengajar. Saya yakin teman-teman di sini juga sama, passion adalah mengajar. Dan itu dalam hal mengajar tidak ada kata cukup ya dalam hal belajar. Selalu ada aja yang perlu, selalu ada aja pelajaran baru yang kita dapat. Itu yang saya dapati itu ya. Selalu aja. There's always something to learn. Jadi itu. Yang kedua, bisa juga tujuannya adalah untuk tadi sudah disebut masalah akreditasi ya. Jadi bisa juga ini membantu dalam proses akreditasi kampus tersebut ya, dalam hal misalnya akreditasi nasional ataupun internasional. Ya, mungkin dapat poin karena ada semacam exchange faculty atau pertukaran fakulti atau pertukaran dosen atau pertukaran pelajar atau sebagainya. Seperti itu. Terus juga dalam payung teaching ini kita bisa juga melaksanakan kerjasama dalam bentuk pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum content that co-aligns with co-align national with international accreditations. Nah, jadi kalau sedang mengembangkan kurikulum misalnya, ya, kenapa enggak kurikulumnya itu mulai di-align, disamakan, bukan disamakan ya, mulai disepadankan lah istilahnya, gitu ya, dengan kurikulum yang berorientasi internasional. Dan ini akan penting pada waktu program tersebut akan evaluasi misalnya untuk akreditasi internasional. Misalnya itu menjadi salah satu tujuannya dari program tersebut ya. Kalau di Indonesia sekarang mungkin pakai YABI misalnya ya. Kalau dulu kan ABET ya, kalau sekarang YABI. YABI apa yang salah. Jadi pada waktu mengembangkan kurikulum, program tersebut bisa misalnya mengundang dosen dari kampus di luar negeri yang kampusnya sudah terakreditasi ABET, misalnya. Kalau dulu ABET kan. Jadi saya dulu sudah beberapa kali diundang oleh beberapa kampus untuk membantu pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan ABET. Jadi pada waktu mereka akan evaluasi untuk ABET sudah enak lah, udah pas lah, udah nggak perlu lagi diubah-ubah gitu. Jadi ya udah cocok nih dengan ABET. Jadi seperti itu contohnya. Kurikulum development yang tujuannya untuk mendapatkan akreditasi internasional. Nah, juga bisa kurikulum development yang misalnya nggak perlu dihubungkan dengan akreditasi ya. Bisa juga yang dikaitkan dengan mata kuliah inti yang perlu dikembangkan di Indonesia. Misalnya di program tersebut belum ada mata kuliah atau perlu adanya dikembangkan mata kuliah bidang energi terbarukan misalnya, ini misalnya aja. Ya, kalau misalnya ada kenal dosen di luar negeri yang kebetulan bidangnya sama dan koordinator mata kuliah energi terbarukan di kampusnya di luar negeri, kenapa enggak gitu. Jadi rekan-rekan semua tuh yang akan mengembangkan energi mata kuliah tersebut tidak mulai dari nol gitu maksud saya. Jadi sudah ada bimbingannya, sudah ada masukan dari yang sudah berpengalaman, dan mudah-mudahan jadi prosesnya jadi lebih lancar dan lebih cepat dalam mencapai tujuan pembentukan mata kuliah tersebut, termasuk laboratoriumnya misalnya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang mungkin lebih sering malah adalah technical elective. Technical elective ini mata kuliah pilihan menurut saya. Ya, apalagi sekarang kan sudah mulai berkembang teknologi, ya, misalnya data analisis, gitu ya, data analytics kalau di sini. Kalau misalnya akan ada rencana untuk mengembangkan mata kuliah di data analisis misalnya. Ya, kalau misalnya kenal dengan dosen di luar yang bidangnya seperti itu, kenapa enggak? Ya, diajak kerjasama seperti ini. Dalam hal teaching, teaching dan juga pengembangan mata kuliah. Jadi sembari teaching, dia juga bisa membantu pengembangan kuliahnya. Silabusnya, materinya, bahan-bahan materinya, materi pembahasannya, praktikum-praktikumnya gitu. Nah, ini praktikumnya yang berikutnya, laboratory development. Ya, jadi eksperimennya apa saja, terus manualnya juga kan. Manual itu kan lumayan makan waktu untuk mengembangkan manual ya.
Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengembangkan mata kuliah elektronika daya, gitu ya, itu ya saya siap membantu karena saya sudah kembangkan misalnya eksperimennya untuk mata kuliah elektronika daya di Kalpoli. Ya, jadi di Kalpoli ini saya kembangkan sudah ada 2 mata kuliah yang ada praktikumnya, mata kuliah elektronika daya. Dan itu insya Allah saya bisa sharing kalau untuk eksperimen dan manualnya. Jadi rekan-rekan nggak perlu start dari nol gitu, bisa membuat apa yang sudah saya kerjakan itu sebagai referensi ataupun sebagai bahan yang sama, kalau mau dipakai silakan. Terus equipment juga. Kadang-kadang dosen-dosen ini saya sekedar cerita juga nih ya. Jadi kita nih dosen-dosen di luar negeri ini, terutama kayak di Amerika lah ya. Ya terutama di Amerika mungkin ya. Itu gimana ya? Termasuk yang beruntung menurut saya. Karena peralatan-peralatan ini biasanya kita dapat dari perusahaan. Ya, dari perusahaan, dan perusahaan-perusahaan ini dengan senang mereka mendonasi peralatan-peralatan tersebut karena nomor satu peralatan tersebut bagi mereka sudah kadaluarsa. Padahal peralatan-peralatan tersebut masih bagus, kinerjanya masih bagus dan mahal. Cuman karena mereka kan dari industri ya, dan mereka kan teknologi semakin berkembang, mereka selalu ingin up to date equipment-nya. Jadi kalau ada penggantian peralatan, itu mereka langsung kontak kampus biasanya kontak kampus-kampus dan nanya ke mungkin ya dosen mereka dulu gitu kan. Ini saya ada ini, daripada dibuang, mau nggak lab kamu ini saya donasikan ini peralatannya. Kalau saya sih ya mau, kalau saya sih yes gitu kan. Jadi sudah sering kali saya mendapatkan seperti itu. Jadi mahasiswa saya yang dari lulus kerja jadi manajer sekarang gitu kan, atau telepon, Pak ini saya ada peralatan ini yang udah nggak kepake lagi, mau nggak, daripada dibuang sayang, mendingan dipakai untuk eksperimen ini. Saya lihat wah itu masih bagus ya, kenapa enggak gitu kan. Jadi seperti itu. Dan kadang-kadang ya karena banyaknya peralatan yang kita dapatkan dari industri gitu ya, kadang-kadang berlebih. Jadi kalau berlebih akhirnya apa? Udah ngumpulin debu di lab ya. Ngumpulin debu ya akhirnya ya udah nggak dipakai juga gitu kan, sayang. Jadi intinya ada beberapa contohnya beberapa peralatan di lab saya misalnya yang sampai sekarang tuh nggak dipakai ya karena kebanyakan gitu, kelebihan. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya ke Kapolri gitu, kampus Kapolri, saya lihat kan tuh ntar peralatannya. Dan ini biasanya peralatan-peralatan yang tidak tidak didata oleh kampus. Kalau didata nggak bisa, tapi kalau nggak didata, itu boleh dibawa pulang. Atau boleh dikasih ke teman gitu kan. Jadi silakan kalau misalnya ada yang datang ke Kapolri, saya bawa ke lab saya nih. Saya punya banyak ini kayak ini peralatan-peralatan seperti ini, silakan kalau mau bawa. Jadi seperti itu. Termasuk ini komponen atau part gitu ya. Jadi sekedar cerita juga nih, karena banyak mahasiswa saya yang sudah lulus yang bekerja di Lembah Silicon. Jadi termasuk yang alhamdulillah beruntung saya ya. Jadi kalau saya perlu komponen untuk DC to DC misalnya, IC-nya misalnya, itu saya tinggal telepon aja dan insya Allah mereka langsung akan berikan itu gratis. Ya, intinya saya nggak keberatan gitu kalau misalnya ada teman-teman atau dosen-dosen di Indonesia, mahasiswa di Indonesia yang perlu chip tertentu yang bisa saya bantu, akan saya coba bantu. Saya pernah kok seperti itu ke beberapa kampus. Jadi dosennya perlu, tapi yang ini ya, yang perusahaan yang saya punya kerjasama aja gitu ya, punya hubungan gitu ya, kayak misalnya yang kemarin saya sebut ADI, Analog Devices, Texas Instruments, Maxim, itu saya punya hubungan yang kuat dengan mereka. Jadi kalau saya perlu apa-apa, saya tinggal telepon, langsung dikirim itu. Ya, kebetulan salah satu insinyur yang bekerja di Texas Instruments itu orang Indonesia juga, jadi lulusan Kapolri S2 dengan saya dulu.
dan alhamdulillah dia dapat kerja di Silicon Valley di Texas Instruments. Jadi kalau saya bapak-bapak saya tinggal telepon dia aja. Namanya sama nih dengan Pak Raden Arif nih. Namanya Arif juga. Jadi saya selalu telepon Arif. Arif, ini dong, minta ini dong. Oh iya Mas, oke sip. Jadi ya seperti itu. Jadi termasuk yang beruntung lah saya. Dan saya yakin kampus-kampus di Amerika yang lain sama itu. Jadi karena adanya relasi antara kampus dengan industri seperti itu ya. Jadi ada koneksi tertentu di mana kita dapat mudah mendapatkan itu parts ya atau komponen-komponen misalnya seperti itu. Teach FaceTime, jadi untuk kerjasama teaching ini bisa juga dalam bentuk mengajar. Jadi saya sudah sebut tadi saya mengajar di Unpad sudah 1 tahun itu secara daring mengajar 1 mata kuliah. 1 mata kuliah dan 1 praktikum seperti itu bisa. Terus join senior projects, MS thesis dan doctoral dissertation yang sudah saya kerjakan misalnya dengan Muhammadiyah Malang, pernah itu dengan Pak siapa namanya, lupa saya. Maaf ya lupa namanya. Jadi pernah itu join senior project dengan beliau, itu kita pakai, ini sebelum pandemi loh. Jadi waktu itu masih pakai Skype. Kita meetingnya pakai Skype, terus kita meeting tentang senior project-nya. Dan dengan Universitas Jember juga pernah itu. Di Jember itu untuk sidang malah ya. Dengan sidangnya juga saya ikut waktu itu. Terus PhD disertasi itu juga udah berapa kali, dan sekarang seperti yang kemarin sudah disebut, saat ini saya jadi salah satu dosen pembimbing dari Ibu Beauty di Polinema kan. Seperti itu. Terus student internship. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama yang mungkin bisa dimanfaatkan juga, terutama di Kapolri. Jadi ada yang namanya student internship. Ini diutamakan bagi mahasiswa yang mungkin orang tuanya tajir lah ya, orang tuanya tajir. Atau misalnya di universitas di Indonesia ada program untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri selama 3 bulan misalnya untuk magang, itu bisa di Kapolri, Jadi silakan kalau ada seperti itu, nanti saya bisa coba akomodasikan ya dalam prosesnya tentunya, paperwork-nya dan segala. Itu yang teaching, yang research tujuannya adalah untuk to promote and enhance research activities and international publications. Joint research collaboration with Kapolri. Jadi intinya kalau di kampus bapak-bapak dan ibu-ibu punya semacam roadmap untuk riset, ya silakan lihat apa saja yang Kapolri bisa bantu dalam hal kerjasama riset ya. Karena saya yakin Kapolri ini nggak bisa mengerjakan semuanya kan, udah nggak mungkin ya. Jadi dari roadmap penelitian tersebut apa saja yang kira-kira cocok dikerjasamakan dengan Kapolri, dan ini artinya rekan-rekan semua harus tahu apa saja yang ada di Kapolri, capability-nya apa Kapolri ini, kan? Interest-nya apa Kapolri, research interest-nya apa, terus research facility-nya apa, ya, seperti itu. Jadi harus tahu. Nah, jadi dari situ kita bisa lebih lebih mudah lah dalam bentuk kerjasamanya ya, kalau misalnya sudah tahu apa yang ingin di bentuk kerjasama yang akan diinginkan dengan Kapolri. Baru-baru ini ada universitas dari Saudi Arabia yang datang ke Kapolri, tujuannya adalah untuk membangun kolaborasi penelitian, research collaboration. Jadi ya, hal pertama yang saya tanya ke beliau itu adalah direktur dari kantor penelitian di universitasnya. Langsung saya tanya, di situ harusnya ada roadmap, di mana dari roadmap tersebut ada bagian-bagian di mana Kapolri akan menjadi partner yang sesuai, kan? Jadi silakan diidentifikasikan dulu sebelum kita memulai proses kerjasamanya. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan di sini yang tertarik seperti itu, silakan lihat
lihat-lihat websitenya Kapolri, atau tanya saya juga boleh, biar nanti tahu apa saja yang bisa kita coba lakukan bersama. Faculty visit to Kapolri as a visiting scholar. Jadi ada program juga di Kapolri di mana Kapolri membuka peluang untuk dosen-dosen di luar negeri untuk datang ke Kapolri sebagai visiting scholar. Ya, dan ini biasanya ya zero cost untuk Kapolri. Jadi artinya visiting scholar ini datang ke Kapolri menggunakan fasilitas Kapolri, ya semua fasilitas Kapolri, tapi nggak bayar fasilitas tersebut. Ya. Jadi istilahnya memakai Kapolri dengan gratis lah. Cuman ya tidak ada fundingnya, artinya visiting scholar-nya itu nggak dibayar sama Kapolri. Jadi grant-nya tuh pembayarannya itu berasal dari kampus asalnya atau negara asalnya. Dan ini sudah beberapa kali kita jalankan di Kapolri dengan dosen di Indonesia. Hampir tiap tahun saya kedatangan visiting scholar, alhamdulillah dari Indonesia, kecuali pada masa pandemi ini. Joint grant proposal writing, nah ini yang kita sedang bahas hari ini kan, national or international. Joint conference and journal papers yang sudah kita bahas kemarin, agenda nomor 1, 2, dan 3 ya. Dan ini yang saya sering tawarkan yaitu one-to-one publication. Ya, artinya saya menawarkan kesempatan untuk kerjasama dalam bentuk one-to-one publication, yang artinya saya bisa mempublikasikan satu paper saya dengan menaruhkan nama Anda, misalnya nama ada yang tertarik nih, misalnya ada dosen A di Indonesia tertarik, saya akan memasukkan nama dosen A tersebut di paper saya sebagai co-author, cuman dengan timbal baliknya ya, kalau dosen tersebut bikin paper, nama saya juga dimasukkan sebagai co-author, jadi one-to-one. Dan ini menurut saya sangat akan membuat efisiensi dan produktif lah, efisiensi dalam hal biaya, karena ini kan jarak ya, karena jarak dan lokasi kita yang sangat jauh. Jadi kalau saya ingin publikasi paper di Indonesia, ada konferensi di Indonesia, kan kejauhan, saya harus travel ke Indonesia, kecuali sekarang ya, pandemi pakai daring. Cuman kalau misalnya pandemi sudah berakhir, kan insya Allah akan kembali lagi ke kondisi normal. Nah, ada konferensi di Indonesia, kan saya harus travel ke Indonesia. Dan itu kan makan waktu dan mahal, kan? Dan saya juga waktunya terbatas. Ya, jadi kenapa enggak saya berkolaborasi dengan dosen di Indonesia yang sekiranya bersedia mempresentasikan paper saya tersebut, dan saya akan taruh nama dosen tersebut di paper saya. Dan timbal baliknya, kalau misalnya dosen tersebut akan menyerahkan paper yang konferensinya di Amerika Serikat, ya artinya buat beliau kan akan mahal ke Amerika Serikat, makan waktu dan sebagainya kan. Nah, bisa taruh nama saya, nanti saya yang mempresentasikan paper tersebut di sini. Jadi one-to-one publication. Academic partnership, professional development. Nah, ini yang terakhir ya, professional development. Ini yang intinya enhance faculties technical and soft skill-nya. Ya seperti sekarang ini ya, kita menjalankan workshop, seminar, presentasi, teaching effectiveness. Ini kan sekedar contoh lah. Contohnya topik-topik seperti teaching effectiveness, writing journal papers, studying and getting scholarship in the US, new teaching methods and tools, industry standard design software and tools, ini kan kemarin ya, kita sudah bahas. Dan spesifik topik yang lainnya. Ya. Sky is the limit lah istilahnya kalau untuk ide-ide seperti ini. Nah, ini sekedar contoh ya, beberapa visiting scholar yang sudah datang ke Kapolri, dari mahasiswa maupun dosen. Yang pertama itu ada mahasiswa dari Filipina, ada 3 pernah datang ke Kapolri, dari Mapua University, ketiga-tiganya itu elektro. Terus yang kedua, sudah ada 6 PhD students dari Indonesia yang jadi visiting scholar di Indonesia, di Kapolri. Mereka di Kapolri selama 2-3 bulan. Yang paling pertama adalah Pak Dr. Muhammad Taufik yang dari 4, waktu itu beliau sedang sandwich program dengan PhD-nya di, saya lupa di mana, kampus mana. Yang kedua, almarhumah Ibu Dr. Andriani Parastiwi dari Polonema, pernah ke sini juga. Yang ketiga, Pak Faru Razi dari Malaysia. 3 bulan di sini untuk riset di DC to DC converter. Jadi
tongkrongan dia dulu di laboratorium elektronika daya, terus setiap hari dia di situ. Terus yang keempat, almarhum Profesor Anang. Nah, waktu itu juga datang ke Kapolri dalam rangka sandwich program dengan ITS waktu itu ya. Ibu Ros yang juga dari ITS juga datang ke Kapolri. Beliau dosen di Unram, ya, Mataram. Ibu Oni dari Unram Brawijaya nih. Itu beliau berdua dengan Pak Alfredo dari Negeri Jember. Itu sebelum pandemi ini, terakhir ini sebelum pandemi. Pas waktu tahun setelah Bu Oni dan Pak Alfredo ke Kapolri, seharusnya ada beberapa lagi yang datang ke Kapolri tapi batal karena pandemi. Terus ada juga 2 mahasiswa dari Thailand, Raja Manggala University of Technology. Itu juga elektro, dua-duanya di bidang power system protection. Jadi mereka ke Kapolri 3 bulan, itu ngutak-ngatik itu digital protection systemnya yang kita punya peralatan digital protection system dari perusahaan SEL, itu didonasi banyak sekali di lab kami. Di mereka, wah senang sekali mereka itu bisa ngutak-ngatik itu peralatannya. Terus past university visits, jadi ada beberapa universitas yang pernah datang ke Kapolri juga, mengunjungi lah ya istilahnya. UGM pernah datang, ya, ITS sudah 2 kali, Unpad, dan juga malah pernah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dulu datang untuk mengeksplor lah ya potensi kerjasama dalam bidang pengukuran. Gitu. Ya seperti itu mungkin ya, kalau nggak salah sudah. Ya foto-foto, sorry. Nah ini foto-foto, ini Bu Oni sama Pak Alfredo sebelah kiri, terus yang sebelah kanan atas itu Ibu almarhumah Bu Tiwi, terus yang kanan bawah ini yang mahasiswa dari Thailand. Nah ini peralatannya yang mereka pasang gitu selama 3 bulan di sini. Jadi benar-benar hands on lah. Nah ini dari Malaysia, Pak Farul Razi, almarhum Prof. Anang, ya peralatannya dia. Terus Ibu Ros. Nah ini yang waktu UGM udah 2 kali mengunjungi Kapolri, dan ini dari ITS, ini terakhir sebelum pandemi ini, 1 grup. Prof. Anang masih ada juga ikut. Ya, Prof. Heri, banyak yang kenal Prof. Heri. Ya, seperti itu. Jadi saya sangat mengharapkan sekali semoga kita dapat berkolaborasi ya dalam bentuk apapun ya, one way or another, we should really do this. Jadi besar harapan saya semoga kawan-kawan tertarik untuk mencoba berkolaborasi, tidak hanya dengan saya ya tentunya, karena masih banyak lagi dosen-dosen asal Indonesia lain yang berada di Amerika Serikat. Jadi silakan coba mengeksplor kolaborasi tersebut dengan kampus-kampus di Amerika Serikat. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Taufik, sangat-sangat komprehensif ya, membuka kesempatan untuk kita semua kalau mau menjalin kerjasama dengan Prof. Taufik maupun universitas di Amerika secara umum ya. Berikutnya kita akan mulai dengan ini ya, komentar ataupun sharing ataupun tanya jawab gitu ya. Nah, untuk kesempatan pertama monggo saya persilakan Pak Indras Nosirajudin dari Polinema. Monggo Pak Indras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rini atas kesempatannya. Jujur aja ini Prof. Taufik, tadi saya pesan Prof. Taufik ke Bu Rini untuk saya bisa tanya pertama kali, karena saat ini saya sedang bertugas di Bandung dan acaranya juga double. Mohon maaf. Oke. Terima kasih Prof. Taufik atas penjelasannya tadi. Ada beberapa hal yang menggelitik saya untuk mencari lebih dalam lagi informasinya, gitu ya. Ada 3 hal yang menggelitik. Yang terakhir hal yang ketiga ini yang terkait dengan presentasi yang terakhir tadi. Itu pertanyaan saya yang di hati saya ini, kapan saya ini ke California ini? Gilirannya kapan? Ya, saya kira teman-teman semuanya
juga ingin hal yang sama kurang lebihnya ya. Nggak tahu nanti kesempatannya apakah di riset atau di apa namanya visiting ini scholar dan sebagainya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa memungkinkan kita semua ini bisa bertemu Pak Taufik di perguruan tinggi asalnya di Amerika. Atau karaoke juga nggak apa-apa, Pak. Ya itu. Ada ya karaoke di California. Saya kira di Asia toh, Prof. Baik, Prof. Apa namanya yang berkaitan dengan slide yang pertama tadi mengenai apa namanya penulisan proposal penelitian ya. Jadi tadi pernah disebutkan di slide-nya ada apa objektif ya. Kalau bisa objektif 1 dengan objektif 2, M1 dan M2 dan M yang lainnya itu tidak dependent gitu ya. Artinya kalau ada terjadi kegagalan di satu objektif yang dijanjikan, itu si reviewer kurang lebihnya bisa menilai, oh saya masih pantas bisa ini karena kemungkinan gagal semuanya nggak akan terjadi karena banyak pilihan gitu ya. Kita bisa mendeskripsikan aim sebanyak-banyaknya dari apa yang kita akan lakukan di penelitian itu. Namun yang menjadi pertanyaan saya di sini, kalau di Amerika itu kalau grant apa namanya yang memberikan grant, kalau setelah membaca proposal ini M-nya ada 4 begitu ya. Terus di akhir apa namanya akhir tahun, kalau di Indonesia itu selalu akhir tahun, kalau di United States saya kurang tahu, mungkin di akhir project ya, bisa saja 2 tahun atau 3 tahun gitu kan. Nah itu yang penilaiannya itu berdasarkan apa, Prof? Jadi kita membuktikannya bahwa M1, M2 itu sudah terdeliver, sudah apa namanya terlaksanakan. Apakah nanti itu dibuktikan seperti apa? Kalau di Indonesia ini selalu pakai ide apa namanya luaran yang kita sebut luaran, Prof. Jadi luaran itu kekayaan intelektual seperti paten, KI gitu ya. Terus kemudian kalau yang itu sifatnya fundamental sekali, itu biasanya jurnal gitu ya. Itu yang ditagih. Jadi mereka nggak melihat lagi janji objektif yang substansi yang tadi di proposal, tetapi terakhirnya, ujungnya, jadi jurnal, bukti jurnalnya itu yang ini ya. Nah, kalau di Amerika itu seperti apa? Hal yang kedua, think like reviewer kan gitu ya. Kalau kita kepingin sukses untuk membuat proposal, kita harus bisa berpikir seperti reviewer itu, gimana reviewer nanti bisa menilai kita itu kayak apa, kita sudah bisa membayangkan kurang lebihnya. Ya, kalau di Indonesia saya juga pernah dilatih untuk jadi reviewer, tapi kalau secara nasional belum pernah dapat tugas. Tapi di institusi saya sering dapat ditugasin itu, tapi kurang lebihnya sistemnya sama. Itu ada poin-poin yang reviewer itu tidak bisa bergerak bebas menilainya gitu ya. Ada kalimat begitu, di sampingnya ada nilai yang drop down gitu ya. Dan itu setiap nilai sudah ada keterangan kriteria-kriterianya. Contoh, Prof. Si penilai proposal yang sering ditanyakan khususnya untuk penelitian-penelitian yang levelnya fundamental dan di atasnya sedikit gitu ya. Itu yang dinilai berapa banyak penulis apa yang mengajukan proposal ini, ketuanya khususnya, itu sudah memiliki jurnal internasional Scopus gitu ya. Jadi kalau nilainya yang paling tinggi itu 10 misalnya. Nilainya apa namanya ya di bawahnya sedikit kalau jurnalnya 5 dan seterusnya. Itu ya. Jadi apa namanya? Asesmennya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Prof Taufik itu pernah juga menjadi reviewer ya, barangkali punya pengalaman sebagai reviewer itu, dan saya kasih constraint case ya Prof ya. Jadi kalau memang benar apa yang dikatakan Prof Taufik tadi di slide itu, bahwa reviewer itu biasanya proposalnya itu masuk
2 hari atau 3 hari sebelum harus disubmit hasil reviewnya. Jadi dan itu satu orang itu bisa mengerjakan 10 atau 15 proposal dalam waktu 3 hari, 4 hari gitu kan. Jadi bagaimana itu kita bisa mengakses asesmennya gitu ya, menurut Prof. Taufik sebagai pengalamannya, sehingga kita bisa belajar ya, sehingga katanya Prof. Taufik tadi harus think like reviewer, tapi kalau kita nggak tahu caranya mereview, dapat ceritanya dari reviewer itu sendiri kan juga agak sulit untuk bisa membayangkan. Gitu aja Prof. Taufik, atas perkenan jawabannya saya ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Pak Indra, semoga langsung ya Prof. Taufik. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Untuk yang pertanyaan pertama ya, jadi luaran ya, luaran tetap harus ada. Jadi biasanya sudah masuk dalam proposalnya sendiri apa yang akan ditargetkan. Cuman pas sudah selesainya itu kan, pas sudah selesainya jangka waktunya, dan memang benar nggak harus akhir tahun. Jadi kalau proposalnya di approve 1 Juni misalnya, dan periodenya satu tahun ya 1 Juni 30 Juni ya, 1 Juli berarti kan, 1 Juli ya harus diserahkan hasilnya gitu. Nah, kalau di sini caranya yang sangat umum Pak Indra, caranya itu adalah laporan tetap harus ada, kita serahkan laporannya, ini loh sudah kami buat hasilnya seperti ini. Cuman tambahan dari itu adalah tergantung juga ya, itu dalam luarannya itu luaran hardware atau luarannya itu metode atau sebagainya ya, tergantung luarannya. Tapi secara umum seperti ini Pak. Secara umum setelah kita sampaikan laporannya, nanti mereka akan menyelenggarakan satu event gitu, di mana para pembuat proyek ini yang sudah di-approve proposal itu memberikan presentasi publik, ya, contohnya ke publik. Jadi contohnya tadi yang saya sudah cerita, di mana saya dapat hibah dari California Energy Commission sebanyak 250.000 kalau nggak salah. Itu setelah selesai, setelah kita buat hardware-nya, mereka nggak minta melihat hardware-nya, mereka laporannya ya, dan data-datanya, udah gitu mereka minta kita untuk datang ke event mereka, jadi ada conference-nya sendiri, konferensi khusus untuk mereka yang sudah dapat hibahnya, dan itu dibuka untuk umum. Yang serem itu, ya kan, karena pertanggungjawabannya ya itu, caranya seperti itu, kita presentasikan di umum, jadi tidak hanya untuk kalangan akademis, tapi kalangan industri, kalangan researcher, ya kan, kalau di sini kan ada lembaga penelitian juga lah ya, kayak di Indonesia sama. Ya, kayak dari LIPI-nya, kayak BPPT-nya itu pada datang semua, itu serem itu. Saya kalau ingat itu kasihan mahasiswa. Untung aja saya ada mahasiswa yang bisa saya suruh. Jadi yang saya suruh maju ke depan ya mahasiswanya gitu kan. Ya dia udah dibayar lah, saya jadi bosnya lah, nggak apa-apa. Jadi ya untungnya mahasiswa saya juga ya waktu itu alhamdulillah dapat yang pinter ya dan pandai untuk menjawab. Itu diserang mahasiswa saya. Diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus pertanyaannya. Jadi seperti itu pertanggungjawabannya. Kalau menurut saya lebih serem itu. Iya. Ya jadi lebih serem dari sekedar laporan gitu kan, atau memberikan prototipe. Karena kalau misalnya praktisnya, makanya saya sukanya seperti ini. Praktisnya, mereka yang memberikan hibah juga belum tentu ngerti apa yang kita serahkan. Ya nih peralatannya seperti ini kan, waktu itu kami dulu mengembangkan sistem proteksi untuk BC, sistem BC. Jadi hardware-nya, saya yakin kalau saya kasih hardware juga mereka nggak ngerti gitu kan. Nah, mereka caranya ya jangan saya yang mengevaluasi atau mengaset, jadi ya serahkan ke publik gitu. Nah, gitu. Jadi wah itu seru itu. Jadi ada satu grup, satu tim yang dapat hibah tertentu. Wah itu kasihan itu, saya lihat sampai keringetan itu dia. Ya, karena merasa yang nanya itu merasa, oh ini salah metodenya nih, ini nggak begini gitu, sampai kayak gitu Pak. Serem juga itu, sangat itu. Prof. Taufik, kalau boleh menyela ya, sedikit menyambung tadi, apakah jadi saya berpikirnya di proposalnya Prof. Taufik itu yang pernah diajukan itu tidak ada janji-janji seperti
saya nanti akan publikasikan ke jurnal gitu, saya nanti akan patenkan, nggak ada janji-janji seperti itu? Ada, cuman di situ ditulis salah satu requirement-nya adalah diseminasi kan. Jadi how would you disseminate the results? Ya tulisnya tinggal one paper. Tapi mereka ya nggak terlalu strict untuk ke masalah itu. Kalau di Indonesia kan harus misalnya harus Q1, harus Q2, harus Q2. Di sini nggak perlu. Asalkan udah dipublish udah. Oke, baik, terima kasih. Monggo, Prof. Dan kedua, jadi untuk reviewer itu yang saya pernah ada beberapa kali lah jadi reviewer itu yang paling sering metodenya pakai rubrik ya, jadi sama lah mungkin sama yang bisa pakai rubrik. Jadi kalau isinya itu berkaitan isinya itu seperti ini, di rubriknya itu nilainya sekian, dan kalau sekian kurang ini nilainya sekian. Jadi mirip seperti itu. Cuma tadi yang kaitannya dengan apa tadi ya, dapat nilai tinggi karena misalnya Scopusnya tinggi gitu kan. Iya, betul. Itu belum pernah saya temukan di sini. Iya. Jadi selama pengalaman saya ya jadi reviewer itu nggak ada apa tadi ya rubrik yang khusus menulis, oh ini PI-nya, PI itu ini ya, project ininya, leadernya. Ini PI-nya ini H index-nya berapa, semakin tinggi skornya itu nggak ada, nggak pernah. Karena kalau menurut saya jadi kasihan juga dong bagi mereka-mereka yang baru kan. Baru awal ya. Ya kan? Karena mereka kan dosen baru tapi mereka cemerlang misalnya kan, dosen baru tapi cemerlang karena belum pernah publikasi jadi dapat nilai rendah karena masih baru. Jadi kurang adil loh saya kalau seperti itu. Ya, sampai saat ini sih belum pernah saya bertemu kasus seperti itu gitu, pada waktu mereview proposal. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Prof. Taufik. Oke, saya tunggu di California ya. Saya udah siapin ini. Amin. Ruang tamu saya udah saya siapin. Ya. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof. Ini Pak Indras di putranya juga kuliah di Amerika. Ya Pak Indras ya saat ini. Iya. Di East ya Pak ya. Wesleyan ya, North East. Iya, North East ya, oke. Ya, kalau nanti ke sini silakan mampir. Ya, siap. Terima kasih Bu Rini. Berikutnya saya persilahkan ini Pak Ari monggo mau komen ataupun sharing juga silakan. Oke. Terima kasih Bu Rini, mohon izin Prof. Taufik dan Bapak Ibu yang lain. Yang pertama karena tugasnya sharing juga, saya cerita sedikit yang UM dulu Prof. Taufik ya. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, bagus. Jadi pengalaman kami di UM, saya kebetulan di pusat riset juga di Cambridge itu. Kami sering melakukan kerjasama, tapi baru ke Eropa dan Asia. Nah kebetulan untuk program WCP itu dana risetnya kan dari DLPM. Biasanya beberapa tim kami sering mendapatkan hibah itu, hanya saja memang partnership-nya biasanya kembali ke tempatnya sekolah. Seperti saya sekolah di Taiwan, ya lebih gampang mencari partner itu berdasarkan pertemanan. Kebetulan teman-teman di kami ini belum ada yang punya channel ke sana. Ya nanti mungkin perkembangan berikutnya ke situ. Tapi yang terpenting memang kalau di Indonesia benar Pak Indras tadi, kalau targetnya itu memang harus jurnal, terutama yang riset world class profesor ini atau riset kerjasama luar negeri lain. Nah selain di Kalpoli mungkin kan tidak hanya itu tadi sedikit sharing, kalau kami juga sudah sering melakukan kerjasama riset luar negeri dengan Taiwan, Malaysia, beberapa di Eropa seperti Belanda maupun Jerman. Tetapi kan di elektro sendiri banyak juga keahlian-keahlian yang berbeda. Kalau saya mungkin bisa match sama Pak Prof. Taufik ya. Seandainya kalau selain di Kalpoli juga istilahnya expertise-nya belum match, misalnya teman-teman MIPA juga dari kami kan di satu tim itu, mungkin ada saran kampus mana yang pas, expertise-nya siapa. Yang ekonomi mana yang the best di US, kami sama sekali blank masalah itu.
Yang kedua, saya lihat di sana ada peluang kerjasama kurikulum ya. Kurikulum, terus ada menitipkan scholar ya, istilahnya visiting scholar, entah dosen dan mahasiswa. Ya. Nah, di UM ada satu program dana PNBP, Prof. Itu penelitian luar negeri. Nah, saya dulu dapat hibah itu 2 tahun berturut-turut. Tahun ini saya nggak ambil karena pandemi. Iya. Saya nggak ngajukan memang. Itu saya menitipkan mahasiswa, Prof, di Taiwan dan di Malaysia. Satu di Thailand yang kerjasama dengan MIPA. Jadi dananya dari kami, karena tadi Prof Taufik menyinggung bahwa di sana itu hanya diberikan fasilitas ya, sedangkan pendanaan tiket segala macam kan dari kami ya. Rasanya nanti akan bisa kerjasama ke arah sana asal bidangnya sesuai. Dan sekali lagi yang menguatkan yang pertama mungkin untuk bidang-bidang lain, Prof, kalau informasinya apakah di Kalpoli support, kalau Kalpoli sudah support ya kita mulai dari Kalpoli dulu. Ya. Nah, yang ketiga ini pertanyaan pribadi, Prof. Oke. Yang tadi sharing plus ini pertanyaan umum lah. Yang pribadi ini saya punya pengalaman syarat hibah untuk world class profesor atau hibah-hibah yang DRPM, saya bisa dapat hibah luar negeri karena punya UM, Bro. Punya UM kan tidak begitu mensyaratkan H-index. Nah, banyak teman-teman kami yang saya tegur juga akhirnya karena ketika mengajukan pangkat itu jadi bermasalah. Kita bisa menaikkan H-index Scopus itu dengan cepat, dengan circular citation. Jadi saya citasi punya saya sendiri, terus bergrup aja orang 5, itu 5 paper, 5 citasi sudah H-index 5, Bro. Sekali conference jalan sudah naik H-indexnya mereka. Saya disalib sama yang muda-muda ini. Kaget saya, kenapa kok bisa? Saya lihat ternyata permainannya di sana. Ya itu bagus sih, tetapi bermasalah juga nanti ke depannya. Terutama pada saat kemarin saya menilai pangkat itu, ya tidak bisa diloloskan karena ada permainan sirkular. Yeah. Nah, kalau trik itu kan kita nggak bisa terus buat paper yang monumental ya, yang istilahnya, yang gaungnya ini. Saya aja paper saya yang dapat citasi lebih dari 20 cuma 1, yang lain 1, 5, 0. Nah, ini ada nggak trik-trik supaya paper kita ini mudah disitasi? Kenapa itu penting? Ya tadi. Karena di Indonesia ini syarat kalau kita memasukkan DRPM, ketika indeks di bawah 10, untuk yang kerjasama luar negeri itu, seingat saya di bawah 10 minimal profile indeksnya. Seingat saya mungkin kalau aturannya berubah. Nah, menaikkan ke 10 itu kan tanpa trik sirkular tadi itu, kayaknya perlu ada trik lain, Prof. Mungkin kalau ada pengalaman tentang itu monggo bisa di-share. Rasanya itu aja, Prof. Bu Rini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Prof Taufik. Mari. Terima kasih, Pak Hari. Wah, karena sudah ada dana dari UM, insya Allah bisa ngirim beberapa dosen atau mahasiswa ke Kalpoli dong nih, Pak. Termasuk Pak Harinya sendiri. Insya Allah saya juga ingin ke sana. Kalau bertiga ntar atau beberapa sama Pak Indrasa kita karaoke bareng. Iya, cocok, guys. Kayaknya acara utamanya kan Kalpoli karaoke ya, Mbak. Oke. Untuk matching yang tadi bidang-bidang lain, terima kasih sudah diingatkan karena niatan saya sebenarnya tadi untuk menyebut juga hal itu, yaitu sekiranya ada bidang-bidang lain yang selain elektronika daya, karena bidang saya kan elektronika daya ya. Jadi saya dengan Pak Ari bisa langsung berkolaborasi. Bagaimana dengan bidang-bidang lain ya? Ini yang saya lupa sebut. Silahkan kalau ada yang tertarik dengan bidang-bidang lainnya, sampaikan ke saya secara pribadi tentunya melalui email. Dan nanti saya bisa coba carikan entah itu dari Kalpoli sendiri atau lebih bagus lagi menurut saya untuk menguatkan jaringan akademisi Indonesia dengan diaspora. Itu akan saya coba carikan. Saya punya list, mungkin nanti melalui Bu Rini bisa di share ke audience atau yang sudah register ya partisipasi. Itu saya punya list dosen-dosen
asal Indonesia yang mengajar di Amerika Serikat. Itu bidang-bidangnya ada dari engineering, ada dari science, MIPA lah ya, ada juga dari social science, ada religious study, macam-macam gitu. Jadi nggak terbatas ke elektronika daya saja. Jadi ada macam-macam. Elektro pun ada beberapa yang bidangnya berbeda. Ada yang bidangnya communication, itu orang Indonesia juga, ngajar di mana ya, lupa saya, di Rutgers apa nggak salah. Jadi ada itu saya listnya. Jadi mungkin itu list yang menurut saya penting, padahal sudah dibuat itu list oleh KBRI, cuman nggak tahu kenapa kok nggak tersebar di Indonesia. Karena itu bagus listnya, database yang bagus yang harus disebarkan ke kampus-kampus di Indonesia. Jadi itu mungkin awalnya dari situ. Nanti kalau mau misalnya dosen-dosen dari selain Indonesia juga bisa. Kalau misalnya tertarik dengan banyak sebenarnya teman saya yang tertarik, yang bukan orang Indonesia, yang tertarik untuk ikut-ikut seperti inilah, acara-acara seperti ini gitu. Apalagi kalau untuk memberikan presentasi, technical presentation itu sih not a big deal lah istilahnya orang sini. Banyak yang mau. Jadi tinggal silakan kontak saya, insya Allah akan saya coba carikan matchingnya. Sama dengan yang tadi, dengan yang program visiting scholar dan juga magang untuk mahasiswa, itu sama juga. Nah, cuman kan kalau sesama orang Indonesia itu lebih enak gitu kan ya, bisa sambil bahasa Jawa atau bahasa Indonesia lah paling enggak kan. Jadi menurut saya coba dulu lihat di list diasporanya itu, nanti coba kontak yang cocok di situ. Kalau misalnya nggak ada, baru coba kontak saya untuk bidang yang nggak ada di situ. Yang terakhir, trik self citation gitu ya. Jadi ya self citation lah istilahnya. Kalau di sini makanya kita penaikan itu bedanya, salah satu beda culture, beda budaya akademis dari Indonesia dan Amerika itu adalah salah satunya kita tidak melihat citasi, tidak melihat age index pada waktu pengusulan penaikan pangkat misalnya. Jadi saya cerita waktu kapan saya lupa, acara yang ketiga mungkin, bahwa saya tahu saya punya Scopus Index saja setelah Pak Prof Anang itu ke kampus saya. Sebelum itu saya nggak tahu saya punya Scopus Index, karena saya nggak pernah melihat, nggak pernah tahu apa itu Scopus Index. Ya. Jadi padahal saya kan S1 sampai S3 di Amerika Serikat. Jadi nggak pernah satupun dosen-dosen saya yang menyebut age index, Scopus Index, nggak pernah. Karena penekanannya bagi mereka adalah publikasi itu intinya adalah untuk belajar juga kan, untuk belajar bagaimana kita bisa diseminasi lah, sharing lah ya, menyebarkan atau bukan menyebarkan, membagi ilmu kita melalui tulisan. Jadi dosen-dosen ini paham, karena kalau untuk penulisan itu, kalau untuk mahasiswa S1 masih sangat sulit, S2 masih juga sulit, S3 ya didorong, cuman nggak terlalu strict, gitu. Nggak terlalu sampai didorong harus Q1, 3, dan sebagainya. Malah untuk dosen juga sama. Apalagi dosen-dosen yang mengajar di kampus seperti saya, yang bentuknya kampus teaching ya, jadi tipenya teaching university. Nggak dilihat sama sekali berapa age index-nya. Kalau untuk trik menaikkan age index, kalau menurut saya nih, coba publikasikan konferensi lah ya, konferensi saya. Jadi ada konferensi-konferensi yang mirip kayak Q1, jadi Q1 gitu. Jadi sangat susah untuk diterima papernya di konferensi tersebut. Dan itu biasanya memang cepat itu citasinya dari konferensi-konferensi yang besar seperti itu. Contohnya kalau di Amerika sini yang punya IEEE lah ya, IEEE yang saya lupa, yang kayak power systems, power engineering and power systems, apa sih namanya, conference itu, general meeting IEEE, general meeting PS. Nah itu termasuk yang Q-nya tinggi. Itu banyak soalnya yang hadir. Mungkin bisa ribuan orang yang hadir. Industrial application meeting IEEE itu juga, wah itu benar-benar yang laris lah istilahnya, dan banyak dihadiri oleh akademisi, terus praktisi, dan juga para peneliti di Amerika Serikat. Jadi dari situ exposure-nya lebih tinggi dari
konferensi-konferensi yang lain. Jadi sudah berapa kali saya pernah ke konferensi-konferensi tersebut. Memang itulah sama dengan cerita saya dengan Pak Indra tadi yang presentasi di depan publik itu yang isinya tuh peneliti, akademisi yang benar-benar kritikal gitu. Kritis banget gitu. Aduh, itu serem itu memang. Pernah saya presentasi di IEEE Industrial Application itu. Nah itu citasinya lumayan tinggi. Nah itu sama itu. Satu ruangan itu sesi parallel session itu. Bukan keynote speaker atau apa ya, ini parallel session ya. Itu satu ruangan, saya ingat sekali, paling sedikit 150 orang, Pak. Paling sedikit satu ruangan penuh. Saya waktu masuk ruangan, astagfirullahaladzim, itu banyak banget ya orang. Udah nge-pair dulu gitu kan, karena nggak terbiasa gitu. Itu pertama kali saya mengalami hal seperti itu, presentasi di konferensi yang benar-benar tingkatnya itu tinggi, ya Q1 lah istilahnya Q1. Nah itu penuh sekali dan benar juga Pak, saya selesai presentasi, yang namanya tangan ke atas itu udah deh, banyak sekali. Sampai kewalahan saya. Ya, aduh. Dan mereka kalau di Amerika memang terbuka gitu ya, mereka tuh nggak sungkan-sungkan gitu, kalau mengkritik nggak sungkan-sungkan di depan kita. Wah ini kan sudah pernah dibuat di sini gitu. Jadi ya kayak menantang kita, yang men-challenge kita gitu. Ya saya jawabnya harus politis sedikit lah. Ya mungkin udah pernah, tapi kan kita bedanya sedikit gini lah gitu. Ya seperti itulah. Jadi nggak boleh baper juga di situ. Nah itu yang pertama. Kan juga pernah itu ada di Renewable Energy World. Jadi North American Conference on Renewable Energy. Waduh, itu juga satu ruangan parallel session isinya penuh, dan yang lebih seremnya lagi itu praktisi Pak, bukan hanya akademisi. Praktis itu, wah mereka itu benar-benar susah itu menghadapi orang praktisi ya, karena mereka memang pemikirannya praktis kan. Kita nggak boleh talk akademis gitu ya, atau research oriented saja. Kalau di konferensi seperti itu bisa, waduh, gawat. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Coba submit ke ke konferensi yang sama kayak jurnal juga lah ya. Kalau jurnal Q1 kan mungkin exposure untuk citation-nya lebih tinggi daripada jurnal Q4 misalnya. Konferensi juga sama Pak, seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Gitu. Dan tentunya lebih susah juga diterimanya. Lebih susah diterima. Mungkin dari 10 yang saya submit ke konferensi yang levelnya tinggi itu paling cuma 2 yang diterima gitu. Jadi memang susah. Ya gitu. Cuman kalau udah dapat ya alhamdulillah senang. Ya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ari, Prof. Taufik. Berikutnya saya persilahkan Pak Munawar dari Universitas Diponegoro. Monggo Pak Munawar. Oke, matur nuwun Bu Rini. Presentasi yang menarik sekali Prof. Taufik tadi ya, banyak insight yang kita bisa peroleh ya. Barangkali mungkin salah satu kata kuncinya tadi networking ya Prof ya, kalau kita hendak mencari grant atau mencari kerjasama penelitian ya. Tadi Prof. Taufik memberi satu clue tentang yang diaspora itu ya. Itu menarik juga bahwa barangkali memang tidak banyak dari kita yang tahu list diaspora gitu, walaupun mungkin pernah dengar yang IFO, benar Prof? IFO ya, kalau saya yang diaspora. Benar, tapi yang ini dibuat terpisah oleh KBRI. Oh begitu. Iya, KBRI yang membuat itu. Sudah ada listnya. Ya, jadi networking memang satu hal kunci, dan saya rasa salah satu hal yang selain dari kita lihat list itu kan, kalau misalnya Prof. Taufik kontak orang yang belum kenal kan juga mungkin ada ya reluctance lah Prof ya, untuk ini siapa begitu ya. Betul. Barangkali yang paling kuncinya adalah kita memang menjalin networking yang natural. Saya rasa kita sering conference itu juga menjadi satu entry point ya. Kita ada conference, ada acara workshop atau apa, pernah tahu, pernah lihat, terus mungkin pertemanannya lebih natural, jadi untuk networking yang lebih mudah selanjutnya begitu nih. Tadi juga Pak Ari tadi juga cerita biasanya kalau kerjasama ya lari-larinya ke
alumninya begitu ya. Iya. Lulusan mana ke sana kan karena sudah kenal. Kalau saya misalnya ke link Jerman saya nggak punya, terus ujuk-ujuk saya email gimana kalau kerjasama kan ini sopo gitu ya. Iya, Siapa benar. gitu ya. Benar. Oke, terus berikutnya yang kedua yaitu kalau saya lihat tadi juga list pendanaan yang disebut oleh Prof. Taufik tadi yang dari Amerika. Kalau dalam negeri saya rasa kita mungkin ada pengalaman juga. Nah, kalau yang dikti ke kerjasama luar negeri, terus kemudian ada LPDP. Sekarang ada BRIN, walaupun kita tidak tahu nih penataan BRIN ini nanti apakah berkorelasi dengan pendanaan atau tidak. Kita tunggu saja nanti penataan. Terus barangkali yang di sekitar kita ini ada juga pendanaan yang saya rasa cukup sering kita dengar, seperti dari DAD, dari tadi ada apa ya tadi ya, saya ingat itu ada jadi British Council atau yang Newton Fund. Terus yang saya juga punya pengalaman itu dengan India. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau nyoba-nyoba, itu India punya program India ASEAN Science and Technology Cooperation. Jadi mereka aktif untuk mengajak kerjasama di antara kita. Fundingnya di mereka, jadi kita nggak dapat duit, kita nggak akan dikasih uang sekian rupiah dan sebagainya, enggak. Tapi kerjasamanya kan lumayan, bahkan ini bisa jadi enak, kita nggak usah bikin laporan. Salah satu hal yang paling menyusahkan di Indonesia itu, Prof, adalah laporan. Oh ya. Ya kita. Iya. Dana banyak, laporannya rumit, BPK, itulah yang luar biasa. Nah ini Prof, saya mau sedikit bertanya dan barangkali Prof Taufik bisa sharing ya. Ini tatkala kita kerjasama penelitian, kira-kira problem yang mungkin akan kita hadapi ini gimana, Prof? Maksudnya begini, anggaplah sekarang saya mengajak kerjasama Prof Taufik begitu ya. Kita ada funding, anggaplah funding kita ada dua sisi. Kan mungkin funding dari satu sisi, misalnya dari Indonesia saya dapat funding dari Dikti ngajak Prof Taufik. Ya. Atau misalnya ada yang sharing. Jadi ada syaratnya dari saya harus bawa uang, dari sebelah sana harus bawa uang, gitu ya kan. Kadang ada seperti itu. Nah ini kira-kira potensial problemnya apa? Terus bagaimana? Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengantisipasi kalau partner kita itu tidak perform, Bro. Jadi kan kerjasama itu kan ya namanya kerja sama-sama ya, bukan yang satu kerja yang lain cuma nyamain lah gitu ya. Nanti ya ini kira-kira bagaimana potensial problemnya dan bagaimana kita mengantisipasi, apalagi kalau yang sebelah kerjasama itu tidak perform atau kemudian ada di kemudian hari ada masalah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Mungkin Prof Taufik ada pengalaman. Terus yang terakhir ini kaitannya dengan haki, Prof. Paten atau terkait dengan ya haki lah ya, jadi hak kekayaan intelektual. Apakah ini kalau menurut pengalaman Prof Taufik itu akan jadi problem besar atau tidak? Saya rasa di beberapa kampus Indonesia terutama itu syarat utama penelitian itu adalah paten atau haki itu punya kami begitu. Nah, itu apakah akan jadi masalah di kemudian hari atau tidak? Khususnya kalau kita bicara mengenai kerjasama penelitian. Barangkali itu Prof Taufik dari saya, termasuk tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mudah-mudahan Prof bisa memberi insight baru begitu. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Munawar. Monggo Prof Taufik. Ya, terima kasih Pak Munawar. Akan saya coba jawab pertanyaannya. Mungkin yang terakhir itu tentang haki. Yang haki ini tergantung arrangement-nya. Jadi saya ada pengalaman, kebetulan ada pengalaman untuk kali ini. Jadi kalau misalnya Universitas di Indonesia ingin kerjasama dengan Kapolri, gitu ya. Nah kalau misalnya kerjasamanya ini dilakukan secara formal, ya formal sekali lah, artinya kerjasama antara kedua institusi lah. Jadi di Indonesia juga harus menyebut ini ada institusi di luar negeri sebagai partner. Jadi benar-benar formal, itu kalau di Kapolri itu otomatis akan menjadi masalah.
Karena salah satu aspek yang harus disetujui dari Kapolri sendiri adalah yang namanya hak paten itu harus sharing juga, paling tidak sharing. Jadi nggak boleh dimiliki oleh Indonesia saja. Gitu. Apalagi kalau peneliti utamanya dari Kapolri misalnya, itu akan menjadi masalah. Nah kalau bentuk kerjasamanya informal, jadi tidak perlu disebutkan institusinya, jadi secara individu saja, ya di Indonesia ya maksudnya. Jadi saya kerjasama dapat hibah dari mana lah di Indonesia, dan salah satu partnya adalah Taufik dari Kapolri misalnya, tanpa mengikut sertakan institusinya, maka kalau seperti itu arrangementnya jadi tidak masalah. Karena individu bentuknya. Jadi ada arrangement yang antara institusi dan institusi dengan individu seperti dengan saya, itu nggak masalah kalau seperti itu bentuknya. Ya. Nah itu pernah saya coba dengan salah satu institusi di Indonesia, jadi antar institusi. Nah, itu ruwet Pak ininya, urusannya. Jadi urusannya tidak hanya dalam hal haki atau intellectual property, tidak hanya seperti itu, tapi juga ke exchange of data misalnya. Itu harus ada NDA-nya, harus ada kontraknya. Jadi kalau kita meng-exchange data itu harus ada insuransinya segala. Aduh, ruwet deh. Jadi harus ada jaminannya, bayarnya aja sampai 250.000 apa untuk jaminan. Waktu itu saya protes ke Kapolri kan. Ini apa-apaan saya bilang. Untuk security lah, data security gitu ya, jadi exchange of data. Memang masuk akal sih, cuman saya bilang ini berlebihan lah. Orang hibahnya aja nggak sampai 250.000. Ini insuransinya segitu, saya bilang itu nggak masuk akal. Akhirnya mereka nurunin harga jadi berapa saya lupa ya. Jadi seperti itu, ruwet itu benar. Kalau antar institusi, kalau Kapolri ruwet. Saya kurang tahu dengan institusi yang lain. Masalahnya Kapolri ini adalah universitas negeri di California. Jadi menurut saya kalau universitas negeri, karena dia punya state, punya negara bagian, itu memang kebijakannya sangat-sangat ruwet lah pokoknya. Nah, kalau mau lebih mudah memang dengan kampus-kampus yang swasta, private atau swasta. Nah, itu lebih fleksibel gitu, mereka lebih leluasa. Jadi kayak MOU saja contohnya. Itu sangat-sangat sulit sekarang kalau dicoba ke state university. Tidak hanya Kapolri, tapi state university yang lain atau universitas negeri yang lain itu sudah sulit. Kalau di universitas swasta mudah saja bikin MOU. Itu pengamatan saya seperti itu. Jadi itu untuk urusan haki bisa jadi masalah besar kalau misalnya kerjasamanya itu antar institusi. Jadi kalau saya kalau memang ingin kerjasama, coba aja antara kampus, institusi dengan atau apapun bisa fakultas ya, antara fakultas dengan individu. Gitu. Nah itu nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu. Triknya seperti itu menurut saya. Yang lain kerjasama pendidikan tidak perform itu, makanya saya bilang tadi akan lebih baik lagi kalau kita mulai. Intinya itu tadi Pak, networking. Intinya kita harus mengenal dulu sebelum kita ngajak kerjasama. Akan sangat riskan ya kalau kita tidak kenal siapa yang akan kita jadikan partner. Dan itu kan sama saja ya, kalau di Indonesia juga sama, di sini juga sama. Kalau saya ingin ngajak kolega saya harus tahu reputasi dia itu seperti apa, cara kerja dia itu seperti apa sebelum saya jadikan dia sebagai partner. Contohnya tadi yang hibah yang saya dapat itu yang di California Energy Commission, saya kan ngambil dosen dari mesin. Saya lihat dulu dia, terus kebetulan saya sudah berteman dengan dia sudah lama, jadi saya sudah kenal baik dan sudah tahu cara kerja beliau seperti apa, insya Allah akan lancar di jalannya. Jadi artinya sebelum bekerja sama dengan siapapun, ada baiknya kita mengenal dulu kan orang tersebut. Jadi kesananya nggak deg-degan gitu. Gitu. Yang tadi ya terima kasih atas sharingnya yang tentang beberapa sumber dana di Indonesia. Yang satu yang juga
ada di Indonesia itu dengan Amerika adalah Aminef ya, atau Fulbright. Oh iya, Fulbright ya, Fulbright. Itu Fulbright juga dua arah itu bagus itu. Jadi dari Indonesia ke Amerika, dari Amerika juga ke Indonesia. Sayangnya saya udah dikasih info sama Bu Wami kemarin dari UB tentang Fulbright yang dari Amerika ke Indonesia. Ternyata persyaratannya kalau dari Amerika ke Indonesia, maksudnya dosen Amerika ingin ke Indonesia selama 3 bulan sampai 6 bulan, itu syaratnya harus warga negara Amerika. Gitu. Sementara saya belum warga negara Amerika, jadi saya nggak bisa sayangnya, belum bisa nge-apply. Gitu. Jadi itu juga banyak yang memanfaatkan Aminef atau Fulbright di Indonesia. Itu. Untuk sumber dana yang lain yang pernah saya coba juga adalah USA. USA itu tuh besar-besaran itu kalau USA. Tapi biasanya ada matchingnya dia, ada matching fund-nya. Ya, saya pernah dulu nyoba yang untuk $5 million itu. Jadi saya mintanya $2.5 million, tapi saya harus matching $2.5 million. Nah itu udah jadi, alhamdulillah udah jadi, alhamdulillah udah bagus ya. Karena mungkin belum rezeki Pak ya. Itu kejadiannya pas 2008. Dia tahu sendiri lah 2008 kan krisis ekonomi. Jadi sudah saya kerjakan setahun itu saya ngerjain proposalnya itu. Karena kan susah nyari matching $2,5 juta kan. Susahnya minta ampun. Itu sudah dapat. Aduh. Kenapa krisis ekonomi? Krisis ekonomi ya udah dananya ditarik. Jadi nggak jadi. Jadi udah dihapus itu dananya dari Amerika. Ya udahlah. Belum rezeki gitu. Jadi kaitan dengan tadi Prof yang matching fund itu Prof. Itu berarti kan barangkali dari US aid-nya sudah approve, terus kemudian dari sisi anggaplah dari Indonesia lah, itu kan barangkali ada yang juga sudah menyediakan. Nah, itu kan berarti kalau misalnya dari US aid kontrak diputus, ini nih dari sudut pandang kami di sini lah. Itu kira-kira antisipasinya gimana ya Prof? Kan sini sudah terlanjur kontrak, sementara di sana nggak jadi, itu gimana Prof? Oh, waktu itu belum teken kontrak Pak. Jadi, belum ya? Belum ya, jadi sudah siap-siap deadline gitu ya, deadline-nya tanggal 15 Desember apa? 15 Desember saya udah siap-siap serahkan, sebelum tanggal 15 Desember lupa lah, mungkin 3 hari sebelumnya ada pengumuman, dananya ditarik. Ya. Belum rezeki berarti. Aduh, ngenes banget itu. Tapi ya udahlah, saya jadikan pelajaran gitu. Ya. Cuman dari proses mencari matching fund tersebut saya jadi dapat banyak kenalan juga di Indonesia. Karena kan waktu itu proposalnya adalah untuk mendirikan pusat pelatihan di Indonesia. Pusat-pusat pelatihan di Indonesia di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua ya. Jadi ada beberapa pusat latihan, makanya kan besar dananya $5 juta. Jadi saya kontak beberapa kampus dan sebagainya lah. Jadi banyak ini kenalan gitu gara-gara prosesnya aja sudah alhamdulillah lah udah dapat kenalan walaupun proposalnya nggak bisa disubmit seperti itu Pak. Ya ambil hikmahnya aja lah kalau gitu sih. Ya. Baik, terima kasih Pak Munawar dan juga Prof. Taufik. Ini mengingat waktu, saya beri satu yang terakhir untuk ini ya, Pak Raden Arif Setiawan untuk berkomentar ataupun mungkin sharing sedikit pengalamannya. Monggo Pak Raden Arif. Pak saya dulu. Ya, teman-teman, Prof. Taufik tadi sharingnya luar biasa. Mungkin sama seperti Pak Munawar, kuncinya itu sebenarnya kolaborasi gitu ya. Jadi kebetulan ini sharing mawon. Mungkin saya nggak ada levelnya sama Pak Taufik, tapi awalnya sebenarnya saya pada tahun 2003 itu sering terlibat ke Soy Asia Project di Jepang loh. Dan alhamdulillah project itu sampai sekarang masih berjalan sudah hampir 20 tahun gitu ya. Nah, itu kebetulan di situ memang salah satunya adalah Prof. Jun Murai yang Bapak Internetnya Jepang. Nah, dari situlah akhirnya banyak hal ya, kita ada kesempatan internship di sana dan dibayari oleh KU University dan lain sebagainya, hampir 20 dosen yang sudah pernah ke sana dan mahasiswa juga. Nah dari situ ternyata
banyak tawaran kolaborasi dari Uni Eropa, dari Asia dan lain sebagainya, Prof. Jadi sempat kita mendapatkan dana tahun 2017 itu dari Erasmus itu sekitar 1 juta euro. Itu ya melibatkan banyak universitas lah ya, dari mana? Dari Eropa dan dari Asia, biasanya dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan sebagainya. Dan mungkin yang terakhir terkait dengan Asia IVO, mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk mengajukan proposal seperti yang sampaikan Pak Munawar, ada yang dengan India ya. Kemarin kami pengalaman dengan Asia IVO itu dananya langsung dari NICT. Dan satu hal yang saya senang dengan pendanaan asing itu laporannya nggak ribet, loh. Yeah. Laporannya itu jauh lebih simpel dibandingkan kita buat laporan di Indonesia sendiri. Dan termasuk penggunaan dananya. Jadi kalau yang Erasmus itu memang agak ribetnya karena mereka transfernya ke rekening universitas. Jadi kami harus melobi ke universitas bagaimana nurunin dana gitu dan sebagainya. Tapi kalau yang Asia IVO yang dari NICT ini lebih enak karena kita hanya tinggal melist perangkat apa yang kita butuhkan langsung dan vendornya termasuk, dan langsung mereka dari Jepang itu transfer ke rekening vendor. Jadi kita sudah dapat alat tapi kita nggak bisa dapat HR tentu saja gitu. Tapi luar biasanya adalah pelaporannya jauh lebih simpel dibandingkan pelaporan di Indonesia sendiri, itu yang mungkin kami alami. Dan juga terkait dengan mekanisme pelaporan itu kan biasanya kalau di Indonesia kan kita biasanya selesai proyek baru laporan gitu ya, Prof. Ternyata kalau kerjasama dengan luar negeri itu nggak sesimpel itu. Kita harus melaporkan benar-benar pada saat selesai kita melakukan aktivitas gitu. Jadi misalkan kita baru transport kemana, memang transportnya semuanya ditanggung, tapi saat itu juga kita harus melaporkan semua kegiatan. Begitu kita telat melaporkan, itu sudah malah jadi catatan merah buat mereka. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami, Prof. Jadi memang mungkin banyak hal yang perlu kita pelajari sama-sama terkait dengan skema-skema yang bisa kita kerjakan sama-sama ya, Prof. Apalagi kalau kolaborasinya banyak universitas ini, mungkin setahu kami kalau yang ikut itu banyak universitas dari berbagai negara, itu pengajuan dananya ke pihak-pihak pendanaan internasional jauh lebih mudah. Mungkin itu aja, Prof, dari kami karena waktunya sudah habis. Nanti Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Raden Arif atas ini sharingnya juga. Wah, waktu berjalan terus ya. Terasa sudah jam 11 pas ya. Jadi memang penting sekali yang namanya kolaborasi, bahkan rasanya sekarang itu lebih didorong untuk berkolaborasi untuk maju bersama-sama. Jadi bukan lagi kompetisi begitu ya. Iya, jadi maju bersama-sama semuanya begitu. Jadi mengingat waktunya sudah jam 11, Prof, saya berharap Prof berkenan memberikan patah kata untuk menutup hari ini ya. Monggo, Prof. Ya, mungkin singkat saja ya, seperti saya bilang tadi, semoga ada manfaatnya apa yang saya sudah bahas hari ini, dan terusnya semoga teman-teman semua ada follow up-nya dalam artian semoga mulai merencanakan paling tidak kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia yang ada di luar negeri, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga di negara-negara lain, karena diaspora ini kan tersebar di mana-mana ya. Jadi ini kebetulan saya dari Amerika Serikat, saya karena ikut I4 juga, jadi saya tahu banyak dosen-dosen dari Indonesia yang ada di negara-negara lain. Jadi take advantage, artinya pintunya sekarang sudah lebih terbuka bagi teman-teman Indonesia untuk mencoba berkolaborasi, kerjasama, baik itu dalam hal teaching, research maupun professional development dengan saudara-saudara kita yang kebetulan sedang berkarir di luar negeri. Jadi seperti itu saja penutup dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas semua sharing, semua kesediaannya, kehadirannya untuk kita semua. Jadi acara untuk hari ini dengan demikian sudah berakhir. Kita masih ada besok ya, dalam waktu dekat ini besok Prof akan hadir lagi. Nah besok itu
topiknya yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan laboratorium. Itu juga hal yang sangat-sangat penting, terkait juga nanti dengan buku publikasi, dengan juga kerjasama dan sebagainya, Prof. Ya, jadi kita tunggu semuanya besok, sampai jumpa kembali. Ya. Kita akhiri untuk hari ini. Selamat istirahat untuk Prof. Taufik, karena di sana sudah malam hari. Untuk semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Semangat berkolaborasi kita semuanya, gitu ya. Amin. Saya pamit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.